Ruang publik tengah dihangatkan oleh diskusi makroekonomi pasca rilis analisis mendalam dari kreator Ferry Irwandi mengenai nilai tukar rupiah yang sempat menembus level psikologis baru, yaitu Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Fenomena ini memicu gelombang spekulasi di masyarakat. Sebagian pihak secara keliru menyamakannya dengan kedahsyatan krisis moneter tahun 1998, sementara sebagian lainnya mulai mengaitkan stabilitas ekonomi ini dengan narasi politik kepemimpinan nasional masa depan. Namun, sebagai masyarakat yang terdidik, kita wajib mengesampingkan bias politik dan menelaah persoalan ini secara objektif, holistik, serta berbasis data makro. Fluktuasi kurs mata uang tidak boleh dilihat dari satu kacamata tunggal. Angka tersebut adalah refleksi langsung dari bauran kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta tingkat kepercayaan pasar internasional terhadap fundamental ekonomi kita. Pada pembahasan kali ini, kita akan membedah secara ilmiah 3 lapis faktor utama yang melatar belakangi dinamika moneter ini, mengevaluasi realitas APBN kita, serta melihat bagaimana komunikasi publik yang transparan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Mari kita bedah satu persatu. Pertama yang harus kita pahami adalah faktor eksternal global. Ketidakpastian geopolitik dan tingginya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed memicu fenomena capital outflow. Investor global cenderung menarik modalnya dari negara berkembang untuk diamankan di instrumen keuangan Amerika Serikat sebagai safe haven. Namun, tekanan eksternal ini diperparah oleh lapis kedua, yaitu kondisi domestik kita sendiri. Berdasarkan data kuartal pertama, pertumbuhan ekspor Indonesia per PDB hanya berada di angka 0,90%. Angka ini sangat kontras dengan pertumbuhan impor yang melonjak hingga 7,18%. Di saat yang sama, postur belanja negara membantun kenaikan sebesar 31,4% yang didominasi oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp610 triliun. Tingginya kebutuhan impor yang berpadu dengan pengeluaran masif pemerintah pusat secara otomatis mendongkrak permintaan terhadap mata uang dolar AS yang berujung pada tekanan depresiasi berat bagi nilai tukar rupiah kita. Komponen domestik yang paling menguras ruang fiskal kita adalah lonjakan belanja subsidi energi yang tercatat naik hingga 266% atau setara dengan Rp118 triliun. Kebijakan subsidi ini bagaikan buah simalakama bagi pemerintah. Di satu sisi, subsidi wajib digelontorkan demi menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi agar roda perekonomian tetap bergerak. Namun di sisi lain, besarnya porsi belanja pusat ini memicu terjadinya efisiensi anggaran ketat di tingkat pemerintah daerah. Dalam perspektif ekonomi makro, struktur belanja yang dinilai kurang produktif akan langsung dibaca secara rasional oleh pasar modal. Jika stimulus fiskal tidak menghasilkan peningkatan ekspor yang bernilai tambah tinggi, pelaku pasar akan menilai disiplin fiskal kita melemah, lalu memindahkan aset mereka ke luar negeri. Kondisi defisit anggaran kuartal pertama senilai Rp240 triliun memang hal lumrah, namun jika tidak diimbangi dengan produktivitas sektorial, hal ini akan terus menekan kurs mata uang. Dan yang ketiga adalah faktor kepercayaan pasar. Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, selalu menekankan bahwa kepastian kebijakan dan tata kelola yang kredibel adalah jangkar stabilitas pasar keuangan. Selaras dengan itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, secara konsisten menegaskan pentingnya konsistensi bauran moneter untuk meredam volatilitas eksternal. Oleh karena itu, kredibilitas komunikasi publik dari pejabat publik memegang peranan krusial. Pola komunikasi yang melakukan glorifikasi pertumbuhan ekonomi dengan membandingkan negara berkembang dan negara maju secara tidak proporsional justru memicu distres di kalangan pelaku pasar yang rasional. Solusi konkret ke depan membutuhkan sinergi mutlak antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK. Kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE harus diperkuat dengan insentif yang kompetitif agar pengusaha domestik secara sukarela memarkir dolarnya di dalam negeri. Hanya melalui disiplin fiskal yang ketat, kebijakan moneter yang agile, serta komunikasi publik yang jujur, stabilitas rupiah dapat dipertahankan demi menjaga marwah ekonomi bangsa. Bagaimana tanggapan Anda? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.